Indah maligai yang pernah terbayang, namun derai tangis tak dapat hindarkan. Kulangkahkan kaki walau terhimpit sesal. Mungkinkah diri ini berdiri? Oh Tuhan, takdirkah ini segala yang pernah terjadi? Harapku semua ini kan berakhir dan berlalu. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dalam channel saya Firman Aditya 37. Pada sore hari ini saya akan sekedar memberikan informasi yang kaitannya dengan kemanfaatan dalam hidup ya, terutama dalam bisnis, menambah pengetahuan atau sumber daya manusia kita, ilmu tentang SDM, sumber daya manusia, tentang bisnis ekonomi, ataupun yang bisa membuat pengetahuan kita bertambah terhadap suatu produk berdasarkan nilai manfaat atau nilai guna. Mungkin juga nanti teman-teman akan menggunakan produk itu ya, kaitannya dengan hak milik teman-teman, ataupun sekedar hak pakai ya, bukan milik teman-teman, tapi teman-teman punya benda itu, berarti hak pakai teman-teman, walaupun itu bukan milik teman-teman, milik bosnya atau milik orang tua, milik saudara dan lain-lain. Kali ini walaupun kita tidak tahu atau tidak mengenal baik produk itu, bahkan tidak punya produk itu, tidak punya dana untuk membeli produk itu, ataupun juga belum pernah mungkin menggunakan produk itu ya, tapi kan orang tahu bagian dari produk itu, tidak harus orang itu punya produk itu ataupun orang itu mahir menggunakan produk itu dan lain-lain ya. Jadi kan produk, terutama produk otomotif ya, seperti kendaraan bermotor ataupun roda 4, mobil dan sebagainya, itu kan spare part atau bagiannya banyak ya. Ada bagian khusus, bagian kaki-kaki seperti bagian roda, atau bagian apa itu yang bagian bawah seperti chassis ya, ragangan bagian bawah, roda, shockbreaker dan lain, itu masuknya ke kaki-kaki ya. Terus kaki itu bagian bawahnya roda 4 ya, mobil ya, bagian bawahnya. Ini juga saya tahu informasi seperti ini karena membaca dan lihat di tutorial video yang lain juga ya, walaupun saya juga tidak punya kendaraan itu. Kali ini setelah tadi bagian yang bawah itu, yang bagian kaki-kaki seperti bagian rodanya, pelek, chassis, shockbreaker dan lain-lain, kemudian bagian atasnya, bagian mesin, terutama bagian mesin itu tentu saja khusus yang tahu ilmu teknik ya, teknik permesinan, teknik kelistrikan pada kendaraan bermotor dan lain-lain. Dan yang terutama bagian yang akan kami atau saya bahas, karena ini ilmu umum ya, yang mudah dipelajari oleh orang awam dari berbagai kalangan, berbagai usia, jenis kelamin, latar belakang, itu adalah bagian ragangan bagian eksterior ya, eksterior mobil, tapi yang bagian atas, yaitu bagian mobil yang bagian atas, bagian kaca mobil, terutama bagian kaca mobil itu atau kaca film mobil itu kan ibaratnya ilmunya mudah dipelajari ya. Dan jasa yang pemasangan itu pun hanya khusus jasa skill untuk mengetahui pembuatan atau pemasangan kaca film mobilnya itu, di luar servis mesin, di luar servis tadi seperti pelek, kaki-kaki dan lain-lain ya, bagian kelistrikan, lampu dan lain-lain, karena itu khusus bagian kaca. Berarti di luar bagian komponen utama mobil. Bahkan walaupun di luar komponen utama mobil, tapi ini karena menyangkut keindahan dan estetika ya pada kendaraan bermotor roda 4 ya, itu akan penting juga untuk dipelajari, terutama adalah bagian kaca film mobil, kaca film bodi mobil yang bagian depan, bagian samping, dan bagian belakang. Berarti ada sekitar, kalau mobil keluarga sekitar ada pemasangan berapa kaca: depan,
dua samping kanan samping kiri, belakang sekitar 4 ya, 4 full body berarti 4 pemasangan kaca film pada kendaraan bermotor roda 4 atau mobil. Itu kaca film mobil juga bermacam-macam harganya. Tentu saja harga yang bermacam-macam ini menentukan kualitas kaca itu. Tidak hanya keindahan tapi kualitasnya. Kualitas dari segi apa teman-teman? Bukan dari segi tebalnya, bukan dari segi pekatnya warna yang hitam banget, agak hitam atau kurang hitam, bukan itu. Bukan dari segi tebal dan pekatnya warna hitamnya, tapi dari segi bahan pembuatannya. Bahan pembuatannya itu misalkan kaca yang full body yang sekitar harga 250.000 atau 350.000 itu biasanya memantulkan cahaya panas ultravioletnya sedikit. Berarti misalkan itu menyerap bagi kualitas kaca bodi film mobil yang harganya sekitar 250 sampai 300.000 itu biasanya lebih banyak menyerap sinar matahari ultraviolet, memantulkannya hanya sedikit. Misalkan itu bisa menyerap sampai 70 sampai 75% sinar matahari ultraviolet yang masuk ke mobil itu. Matahari masih bisa masuk. Itu makanya harganya murah. Walaupun kaca itu mungkin tebalnya standar, bahkan juga mungkin warnanya pekat. Maaf, ini saya pakai kacamata ya, saya umpamakan dengan kacamata ini. Walaupun mungkin ini kaca mobilnya ini warnanya pekat, dari luar nggak kelihatan siapa yang naik, siapa yang di dalam. Tapi karena ini menggunakan bahan yang mungkin kaca film bodi mobilnya itu menggunakan yang kualitas rendah, yang harga sekitar 250 sampai 300.000 ya, dia tetap menyerap sinar ultraviolet dari luar. Jadi yang di dalam masih agak kepanasan walaupun warnanya hitam pekat ya, hitam pekat, dan dari luar juga nggak kelihatan yang naik mobil itu siapa, seperti warna kacamata ini ya, kayak gitu. Jadi kemudian ada juga nanti yang di atasnya tipe 250.000 itu ada yang tipe sedang ya. Tipe sedang itu biasanya lebih banyak memantulkannya, berarti itu menyerap sinar ultraviolet matahari sekitar 50%, yang separuhnya dipantulkan. Harganya mungkin bisa sekitar 600 atau 700 ya. Kemudian yang paling bagus, mungkin ini yang paling bagus adalah yang bisa memantulkan sinar matahari atau sinar ultraviolet paling banyak, itu sekitar 80%-an. Jadi ketika kita beli kaca film pada bodi mobil yang kualitasnya bagus itu, yang sekitar bisa memantulkan sinar matahari ultraviolet yang banyak ya, itu bisa kita mengendarai itu terasa nyaman, tidak terasa panas. Terasa panasnya hanya sedikit karena sinar matahari ultraviolet itu sudah dipantulkan oleh kaca itu. Walaupun mungkin itu warna kacanya nggak begitu hitam, mungkin yang biasa ya, agak putih, tapi karena itu memantulkan sinar ultraviolet itu tidak berdasarkan kepada kepekatan warna sih, tetapi pada kualitas kacanya. Jadi itu tetap harganya mahal, dan karena fungsinya lebih besar untuk menolak sinar ultraviolet yang mengenai bodi kaca film pada mobil itu. Jadi tadi ini sekedar info saja, berarti yang mempengaruhi mahal enggaknya bodi kaca film pada mobil itu adalah kemampuan kaca itu untuk memantulkan sinar ultraviolet yang mengenai kaca di mobil itu. Jika lebih banyak memantulkannya, harganya lebih mahal, dan jika lebih sedikit maka harganya lebih murah. Jadi bukan berdasarkan pekatnya warna, semakin hitam maka semakin mahal, bukan juga berdasarkan tebalnya, semakin tebal maka semakin mahal, itu juga bukan, tapi berdasarkan bahan kaca itu, yang dengan bahannya itu semakin baik kualitasnya maka semakin bisa memantulkan cahaya atau sinar ultraviolet matahari yang mengenai kaca film pada bodi mobil itu, sehingga harganya lebih mahal gitu. Ya, sekian saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya, Firman Aditya 37. Salam untuk persahabatan untuk teman-teman semua. Mari kita bersantai dulu teman-teman. Minum kopi dulu. Sekian. Salam.